Kita langsung mulai aja kali ya, Mas Uta, buat presentasi konsepnya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mempercayakan aku sebagai sutradara untuk musik videonya Jalu. Oke, ya kayak yang udah kita tahu ini juga liriknya, terus sudah aku masukin juga lagunya di presentasinya. Nah, oke, mungkin ini reflektif banget ya, cuma aku jelasin. Jadi approach aku buat di musik video ini, aku tuh pengen bilang kalau kita tuh sebagai umat manusia sering banget ya mendambakan kehidupan yang bahagia gitu. Tapi kalau dipikir-pikir bahagia itu cuma hal yang kita bisa kejar terus-terusan doang gitu, nggak pernah kita bisa dapat. Nah, aku tuh pengen bilang di musik video ini bahagia itu nggak perlu dikejar, tapi bahagia itu diciptain gitu, bukan dicari gitu, bukan dikejar-kejar. Nah, selain itu yang pengen aku omongin juga di musik video ini, aku pengen memperlihatkan gimana cara keluarga kecil di kota urban tuh sustain, survive gitu, mereka menjalani hidup dan menemukan kebahagiaan itu sendiri. Storyline ini aku pengen ngomong, jadi dari awal di suatu pagi di kota urban, di kontrakan rumah petakan gitu, terus hiduplah nih si ayah, ibu, dan Adit. Nama karakternya aku bikin Adit. Ayah itu umurnya 41 tahun, ibu itu umurnya 40 tahun, Adit itu umurnya 10 tahun. Nah, bunda. Oh ya, bunda. Dan Adit ini masih sekolah dasar gitu. Ini Adit, ini semua fotonya referensi aja sih sebenarnya, kurang lebih pengen kayak gitu. Adit anak yang riang udah pasti, dia deket sama ayah sama ibunya udah pasti, dia anak yang berbakti, terus dia mau mengerti ekonomi keluarganya, walaupun seringkali dia harus mengesampingkan ego gitu ya, anak kecil. Sebenarnya karakterisasi Adit ini pengen aku bikin bukan gini. Aku ngerasa beberapa film atau short gitu atau musik video apapun itu bentuknya di era sekarang, anak kecil tuh banyak banget digambarin dia harus dewasa gitu. Dia harus dipaksa dewasa sama keadaan. Nah, aku pengen nggambarin Adit nih anak kecil ya anak kecil aja gitu, pemikiran anak kecil aja. Nah, ini aku udah breakdown juga story sama treatmentnya. Sama pada suatu pagi, ini intro dari 0 sampai 20 second pertama mau nunjukin dunianya mereka dulu, dunia keluarga kecil ini dulu. Nah, di verse berikutnya saat keluar dari rumah, tidak jauh dari situ ayah sama Adit ketemu si bapak kontrakan tadi. Nah, ini sebenarnya penjelasanku lebih enak karena ada gambarannya sih harusnya. Nah, terus ayah menghiraukan, terus dia nggak ngebiarin Adit buat nengok ke belakang, mereka tetap jalan aja terus. Nah, di sini di perjalanan tiba-tiba gerobak mie ayam bocor, terkena paku. Konsep lampunya tuh pengen yang kayak gini sih Mas Irfan, memang yang nyorot gitu. Ya. Setnya di rumah kontrakan. Iya, di rumah dia. Jalu ada di situ. Iya, Jalu di dalam sendiri gitu. Ya. Di scene 1 yang pas intro, nah ini kan kita tadi mau dikasih gambaran ada keluarga di tengah kota urban ya. Kira-kira akan ada establish Jakarta kah mungkin di awalnya, atau memang langsung terfokus di kontrakannya ini? Di awal enggak sih Mas, aku nggak pengen gambarin spesifik Jakarta, tapi pengen ya udah ini kota urban, terus tapi nanti begitu kasih lihat kontrakan petakannya itu baru kelihatan gitu hektiknya di pagi hari itu gimana. Berarti si rumah petak itu udah nunjukin tuh urban sih. Iya. Oke guys, itu dia ya. Ini adalah persiapan klipnya Jalu, ayah bunda. Kita juga harus ketemu sama si itu juga karena mereka mungkin tadi ada kopi beja atau mereka di sini. Ini bakalan seru banget.
ini masih mau bikin video klip Jalu ya. Emang anak gue bikin repot aja. Tapi ini gue emang bikin karya bersama dengan teman-teman Titik 9 ya. Oke, jadi ini pertemuan kesekian. Jadi tadi tuh hari ini ngapain aja? Atau yang udah dilakuin kemarin-kemarin apa aja? Iya, jadi kita hari ini tuh mau first PPM, pre-production meeting. Jadi kita kemarin tuh udah sempet nyari talent, terus kita nyari wardrobe nanti bakal kayak gimana sih talentnya, terus juga kira-kira referensi artistiknya kayak gimana, kayak gitu. Jadi hari ini kita mau approval ke Irfan. Oke. Kita bahas singkat story. Untuk opening masih sama di satu pagi di rumah peta kontrakan. Bunda yang lagi masak sarapan pagi-pagi, Jalu yang lagi siap-siap sambil bercermin gitu di cermin yang udah kusam. Terus Jalu Adit karakter kita Adit lagi siap-siap pakai seragam. Gue diem lagi. Adit pakai seragam. Habis itu si ibu ngasih bekalnya Adit, terus Adit keluar, di depan udah ada ayah lagi siap-siap sama gerobak mie ayam bahagianya dengan bahagia pakai Y. Oke, terus Adit sama ayah pamitan sama ibu, mereka jalan keluar rumah peta kontrakan, ketemu bapak kontrakan. Terus si ayah nih nggak mau menggubris si bapak kontrakan tersebut. Terus si Adit juga yang tadinya ngeh gitu pengen noleh ditahan sama ayah, terus diajak jalan lebih cepat. Nah, setelah itu nextnya kita masuk ke part Jalu bernyanyi di rumah dengan lampu yang menyorot, kurang lebih referensinya kayak gini. Terus nextnya kembali ke story, ayah nyimpan pesanan yang tadi salah, terus langsung buru-buru bikinin bikinin mie ayam baru buat si pelanggan itu. Terus setelah itu kita nanti mau menunjukkan kondisi tenda yang tadinya ramai udah mulai sepi, hari mulai sore. Sorry, yang tadi yang good cup-nya di situ. Iya. Untuk update wardrobe-nya kurang lebih si Adit akan seperti ini sih mas. Jadi ntar baju dia sekolah seperti ini, tapi ntar akan di aging lagi gitu kayak agar kelihatan udah lumayan lama gitu sih. Dibikin lusuh gitu. Terus ini look 2-nya yang dia ntar ganti baju pas setelah pulang sekolah ya, pas malamnya ending buat ending gitu. Cuma ini juga ntar lusuh juga akan di aging. Dan celananya sih kalau dari kita itu rekomendasinya yang ini sih. Iya. Nah, kalau buat Bunda sebenarnya aku belum ada yang approve sih dari tim wardrobe, lagi proses mencari lagi. Karena apa? Aku ngerasanya yang buat look jamu, look 1 itu masih terlalu preppy. Aku nggak mau sekebaya itu gitu ya. Pengennya yang lebih santai aja kayak yang di referensi gitu. Nah, terus look 2-nya juga aku pengen duster yang buat di ending itu lebih banyak motif sama gambar-gambarnya, jadi emang terkesan selera yang campur. Iya, betul. Oke. Nah, ini bapak kontrakan aku suka opsi 3 sih. Emang lebih netral aja jadi. Ya. Nah, ini ibu pencuri sama anak pencuri ini juga aku balik lagi nggak suka yang polos ya, nggak tahu kenapa ngeri kesannya dibuat-buat aja gitu. Nah, aku minta sebenarnya arahnya sama kayak Adit yang look 2, ada grafisnya sedikit lah at least biar nggak polos banget gitu, dan lusuh juga pasti. Nah, ini aku udah sebenarnya kemarin naruh referensi buat Jalu. Seragam sekolahnya look 1 tuh yang kayak ini referensi sih masih sekolah internasional. Preppy gitu kan, bentuknya ada vest gitu. Terus Jalu tuh nggak suka pakai celana pendek. Oh, oke. Celana panjang nice sih. Masih nyambung sama atasannya yang vest gitu. Nggak apa. Nah, terus buat performing aku prefer menyarankan untuk pakai long sleeve atau turtleneck gitu. Dan warna putih. Kenapa warna putih? Karena aku pengen bikin nanti setnya ketika dia nyanyi itu gelap, terus cuma ada satu lampu yang terang, jadi tuh putihnya ngerefleksiin, jadi dia kayak ngeglow gitu si Jalunya. Oke, ini kita masuk ke talent.
kami tim titik 9 sudah sih masuk Iya. present hari ini. Mungkin terus ntar buat update lanjutannya kita tektokan di grup baru nanti. Iya, bikin grup aja grup ya. aja. Langsung Jadi- update. Bisa langsung. titik 9 itu kenapa sih namanya titik 9? Jadi Silakan Pak. Masukin aja. ya jadi gue namain titik 9 tuh titik itu ibarat angka 0, angka paling awal. 9 itu angka paling sempurna. Jadi kalau gue mengibaratkan tuh proses kayak kita berkarya gini nih, dari yang emang 0 sampai akhirnya menjadi sempurna Karya atau sempurna. menjadi sebuah Karya. sesuatu gitu, Oh, penyempurna. Tunggu pelaksananya ya. Pokoknya gue tuh suka dengan proses seperti ini. Apapun kok proses tuh gue lebih menikmati prosesnya. Hasilnya tuh itu bonus aja, prosesnya yang seru sebetulnya. Oke, tunggu. Ini klip terbaru dari Jalu Hakim, Ayah Bunda. Ini lagu dari Karena Mereka. Oke, thank you. Lari ke itu dulu kan? Ke babak dulu atau langsung? Enggak, langsung. Jadi Gimana dia tahu kalau dia bisa terjun? logikanya belum bayar. Ya udahlah. Kayaknya gitu nggak sampai sengejar itu. Kalau sengejar itu kayaknya dia bapak itu maruk banget kalau gue lihat. Jadi kalau sampai sengejar, kalau itu cuma paling sebagai beberapa langkah. Ah, ya udahlah gitu. Jadi kalau dibikin kontraknya itu dua-duanya bahagia, tapi di kondisi berbeda. Jadi tidak ada yang tidak lebih Hubungannya. kita gitu. Jadi ketika kita makanya dia kemarin sambil cerita gitu. Itu juga lagi cerita juga. Ayah, di sini ku sendirian. Ingin memeluknya tapi aku malu. Semangat dong! Ya! Adit, terus nanti kamera lo pertama dari sini kan, dari Ayah, terus pas two shot dari sana, pas Adit in frame, nah terus balik lagi dari sini, pas Irfan sama Jalu datang. Atau di situ kan? Iya. Jadi adegannya, dengerin. Adegannya tuh aku ceritanya habis jemput kamu dari sekolah, aku dateng, terus kita mampir ke tukang mie ayam, kita makan mie ayam. Nah kamu tuh ceria karena kamu jarang ketemu ayah, istilah itu kamu tuh exciting cerita. Kamu ntar cerita aja tentang kuda kan suaranya nggak terekam kan? Ya kemarin tuh aku tuh kuda tuh gini ntar pas ayah pas sambil kamu ngomong tuh ayah nelfon terus kamu ntar colek-colek ya, ini terus aku dengerin. Oh gitu terus kita makan. Oke gitu doang. Let's go. Halo Adit. Halo Jalu. Kenalan. Halo. Tuh Aditnya tuh. Bagus Adit. Halo. God bless you. Namanya Bang. Buat istirahat. Sorry ya. Oh,
Ini lokasinya dekat dari rumah gue guys. Tapi ya lucu aja dijadiin set gitu, keren banget nih. Nemu aja ya. Nemu aja lagi. Jadi gue yang minta, gue bilang coba cari deh di dekat-dekat rumah gue biar enak ininya. Dapat, alhamdulillah. Ini jadi ada beberapa titik ya. Ada berapa titik? Ada titik set, kemudian ada 2 titik ya, Iya, kontrakan dan sama juga pengalaman ayam. Kalau ini ruko ya. Iya, ruko. Kita minta jadi base camp aja. Oke guys, bismillah. Yuk lancar. Namanya siapa mas? Saya Johannes, jadi ayahnya. Bagus. Ini karena inti dari ceritanya itu di tokoh ayah, deepnya gitu. Nah, kalau ini Adit nih, tuh. Adit jadi anaknya. Bunda mana bundanya? Bunda jamu. Oh, lagi di base camp ya? Oh, di base camp. Udah nih. Ini 2 orang ini nih. Touching banget sih story-nya, gila. Iya. Bismillah, bagus ya. Sampai nangis kemarin. Beneran? Iya, pas reading. Bismillah guys, bagus insyaallah. Every time we try to make up for something lost, you know, we're never letting go. This time we can reach the sky on a prayer, we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, 'cause it's Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Ibu, bapak nontonnya sebelah situ boleh. Makasih ya. Makasih, situ aja. Pak. Ntar bocor. Nuhun ya. Nah, situ, oke? Mantap. Nongolin, terus nanti sambil di sela-sela itu boleh sambil keringat, terus dirasa lihat botol-botol yang lain. Kasih feel dari bawah sini, Gi. Kasih poli putih kecil aja. Perkenalkan, nama saya Hani. Tinggal saya di Kembangan. Biasa dikenal nama saya Hani Kembangan. Ikut ginian tuh udah lama ya, udah lama sih Kak. Cuman aku tuh kan orangnya ya bosenan. Kalau lagi bosen break, tuh ntar balik lagi ke studio, terus break lagi, balik lagi ke syuting. Tapi ini lagi kayaknya lagi happy aja gitu, mau terus gitu, mau ikut syuting terus gitu kan. WS pertama baru ayah akan aku gantikan di saat aku besar nanti, kan intinya seperti itu. Aduh, aku tuh udah nangis. Apa yang dipikirkan tuh apa? Jadi dipikirkan bisa jadi anak, bisa jadi kakak, bisa jadi orang tua. Oh. Tapi bakal ngeplok ya. Sini. Kopinya. Cut. Yuk, next yuk, langsung ya. Ya, oke. Next. Kita udah harus bangun pagi-pagi ya kan, prepare ya kan. Orang-orang istilah kasarnya masih nyenyak tidur, kita mau udah bangun gitu kan, ibaratnya gitu ya. Itu menggambarkan kayak gini ya gitu loh. Jadi ibu ibaratnya tukang jamu. Walaupun pada kenyataannya saya bukan tukang jamu. bukan tukang jamu gitu. Kesulitannya sebenarnya nggak ada yang sulit sih, semua hal sulit pasti bisa diselesaikan. Asik. Dengan kerjasama tim bersama-sama. Paling challenging di saat scene mie ayam adalah karena ini kan lumayan moving ya, dari set rumah lalu kita pindah ke set mie ayam yang notabene-nya berarti kita melewati jalanan yang memang sering dilewati masyarakat tuh di situ, dan kebetulan jalanan yang
kita lewati ini jalan alternatif gitu. Jadi memang banyak banget trafficnya. Itu lumayan challenging karena kita harus buka tutup jalan tuh. Nah, di situ kerja sama tim dibutuhkan. Betul. Sama kalau dari gue sih sebenarnya faktor penentunya itu adalah cuaca, teman-teman. Jadi kalau misalnya cuacanya cerah ya berarti syutingnya juga insya Allah akan lancar. Dan tadinya alhamdulillah berkat kita minta doa ya sama orang tua kita biar cerah. Alhamdulillah dikasih cerah full. Ya jadi dari segi pemilihan tempat untuk cerita di video klip kali ini memang kita mengangkat kisah dari kaum yang memang menengah ke bawah tapi tinggal di kota urban gitu, khususnya di Jakarta. Nah, dari situ kita ingin ngeliatin nih gimana suasananya keluarga kecil ini yang benar-benar sederhana banget tapi bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarga itu juga gitu. Nah, nanti untuk lokasi-lokasinya dan segala macamnya tuh ntar akan ada di video klipnya gitu. Mungkin ntar di BTS-nya beberapa juga ada. Action. Maju, interaksi Adit dan Ayah. Jangan bercanda. Pak, keluar Pak. Pak. Bayar uang kontrakan dulu, Pak. Ayo. Pak, tunggu, Pak. Uang kontrakan, Pak. Semangat kan kok ketemu Ayah tuh nggak gini semangat, oke? Masa penuh cinta kepada Ayah. Ya. Nah, terus nanti pas udah aku bilang tadi, itu nanti pas aku bilang balik Jalu cerita ya, jadi Jalu gimana liatin mereka terus Jangan ngomong lagi, ketika gitu, lihat kita kagum dengan mereka lihat. terus kalian enak aja, di sana enak aja. Sama ini mas tadi orang tua agak kencengan. Manggil gue nggak denger. Kenapa om? Lupa gue. Sekarang kita lagi di set mie ayam ya guys. Jadi di cerita ini boleh nggak apa-apa? Boleh ceritanya. Jadi di cerita ini nyeritain tentang ayah dan Adit karakternya dan juga ada bunda. Nah di set kali ini mau nyeritain tentang kedekatan ayah dan Adit. Nah jadi di sela-sela si ayah bekerja sebagai tukang mie ayam gitu, di kesehariannya yang setiap hari seperti itu, begitu juga si Adit yang juga sering membantu ayah gitu. Nah di situ juga kadang ternyata Mas Irfan Hakim dan anaknya si Jalul Hakim itu juga salah satu pelanggan tetap dari si mie ayam ini gitu. Member lah ya Gitu betul. Nah jadi di sini kita mau memang mengambil sudut pandang yang berbeda sih sebenarnya ya, dari sisi Mas Irfan Hakim dan juga keluarga dari si ayah dan Adit ini. Cuma memang diceritakan memang dari status sosial yang berbeda, cuma memang tetap mengangkat kedekatan dari kedua keluarga ini masing-masing kurang lebih gitu Mas. Oke. Nah habis ini kita akan ngambil scene-nya si penyanyi aslinya nih ya? Karena mereka ya. Oke, nah kita juga nggak ngelupain ya. Jadi band Karena Mereka juga akan masuk nih di set mie ayam ini. Nah mereka di sini sebagai pelanggan sih ceritanya. Gitu.